Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama dengan postur yang hormat kepada Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dibacakan. Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan kita fokuskan untuk renungkan pada hari ini. Yang pertama terambil dari Keluaran pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Keluaran 19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai umatnya, dengarlah, Tuhan berfirman. Pada tanggal 1 di bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai. Lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, house of Jacob, rumah Yakub. Dan kau beritakan kepada orang Israel, men of Israel, anak-anak Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Israel. Dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjianku, kamu akan menjadi milik kesayanganku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bagian kedua adalah pasal selanjutnya, pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Bagian yang ketiga dari perjanjian baru, Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-24. Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpin kami untuk mengenali isi hati-Mu. Tolong kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, terpesona oleh kasih-Mu dan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berikan hidup kami untuk diubah oleh Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu. Amin. Silakan duduk, saudara. Pagi ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama berimajinasi dengan saya. Coba bayangkan Tuhan sedang duduk bersama dengan kita di gereja ini. Ibadah dimulai, lagu pujian dinyanyikan, doa-doa dipanjatkan, doa Bapa kami, doa syafaat, lirik-lirik yang indah muncul di layar, ayat-ayat Alkitab dibacakan. Sebagian jemaat mengangkat tangan, memuji Tuhan, sebagian lagi nunduk. Bukan cuma karena doa, kadang-kadang ngecek notifikasi. Cek HP sebentar sebelum lagu berikutnya. Gereja kelihatan hidup dari luar, rohani, rapi. Ketika ibadah selesai, kita bersalam-salaman, ngobrol di lobi,
Sebagian ambil foto-foto, kecuali kalau hujan. Tapi jujur aja, saudara, sebelum kaki kita benar-benar keluar dari area kampus ini, HP kita itu sudah di tangan duluan. Kita cek story, cek promo, makan apa yang ada diskonnya. Firman Tuhan baru saja kita dengar, tapi dunia digital lebih cepat merengkuh perhatian kita. Di gereja ini nggak ada patung berhala, tidak ada mezbah yang aneh-aneh, tidak ada pula liturgi yang unik. Hampir semuanya sama, biasa-biasa saja. Yang ada adalah salib, ayat-ayat Alkitab, lagu rohani, jadwal pelayanan diumumkan. Tapi tetap aja, saudaraku, apa yang Tuhan akan lihat di dalam hati kita ketika Dia beribadah bersama dengan kita saat ini? Ternyata ada banyak ilah-ilah kecil yang ikut duduk bareng kita di bangku gereja. Yaitu hal-hal yang paling kita pikirkan waktu cemas. Hal-hal yang bikin kita merasa aman, merasa penting, merasa tenang. Itulah ilah-ilah itu. Kita mungkin bisa menyanyi, Tuhan kau adalah segalanya. Tapi pas pulang, yang paling kita takutkan bukan kehilangan Tuhan, melainkan kehilangan HP, kehilangan uang, kehilangan relasi, kehilangan masa depan, kehilangan pekerjaan yang mapan. Jujur saja, orang-orang seperti kita ini bisa saja kehilangan Tuhan bertahun-tahun tanpa kita merasa ada sesuatu yang aneh. Kita merasa biasa-biasa saja. Malah kita masih menganggap diri kita orang rohani, padahal kita sedang kehilangan Tuhan. Kita masih merasa nyaman, hidup seperti biasa. Tetapi pada saat saudara dan saya kehilangan HP, mungkin tidak sampai hitungan menit, saudaraku, kita mulai menyadari, loh, ada sesuatu yang lain. Hati kita mulai nggak tenang, jantung kita berdebar lebih kencang. Saudara pernah mengalami itu? Selain saya, angkat tangan. Wah, ini saya salah tempat ini. Saudara tidak butuh khotbah lagi. Malaikat akhir zaman. Jadi pertanyaannya yang untuk kita itu adalah sebenarnya, jujur, siapa sih Tuhan kita? Siapa yang sebenarnya kita jadikan Tuhan dalam hidup kita? Ternyata bukan yang kita sebut di lagu-lagu itu. Bukan yang kita dengar dari atas mimbar, bukan di Alkitab yang kita baca. Tetapi Tuhan itu sebenarnya adalah segala sesuatu yang menguasai pikiran, menguasai perhatian kita, menguasai perasaan kita. Yang mengatur hidup kita sehari-hari, yang tanpa sadar kita jadikan patokan untuk mengambil keputusan atas segala sesuatu. Itulah Tuhan kita. Dan celakanya, itu bukan Tuhan yang kita akui kepadanya kita beribadah. Di dalam kitab Keluaran tadi kita baca, mungkin bagi orang Israel yang baru keluar dari Mesir, yang dimaksud oleh ilah-ilah itu adalah dewa-dewi yang mereka jumpai dan disembah oleh orang Mesir, yang baru saja dikalahkan oleh Yahweh, oleh Allah sendiri. Mungkin sebagian dari orang-orang Israel sembari mereka berdoa kepada Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, mereka curi-curi juga berdoa kepada dewa matahari, sesembahan orang Mesir. Begitu nyampe di Injil Matius, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit
Matius 6 ayat 24 yang tadi kita baca, kepada audiens yaitu sebagian besar adalah orang-orang Yahudi yang terlihat rohani, memelihara tata cara ibadah, memelihara Taurat begitu rupa, namun mereka sedang dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Di sana Tuhan Yesus menyebutkan ternyata mamon, uang, kekayaan, harta bisa menjadi Tuhan dan Allah manusia yang disebut rohani sekalipun. Jadi yang bisa menjadi Tuhan dan Allah itu ternyata bukan hanya sebuah konsep tentang supreme being, tentang keberadaan yang lebih tinggi dari manusia seperti dewa dan dewi itu. Namun benda mati pun sekarang bisa menjadi Tuhan dan Allah kita. Jadi yang dimaksud dengan Allah atau ilah itu sekarang bukan hanya dalam bentuk wujud atau idealisme tertentu, tetapi lebih kepada fungsinya dalam hidup kita. Fungsi, kalau menggunakan perkataan dari Jeff van der Stel, itu adalah the locus of control, pusat kontrol hidup. Itu adalah Allah. Nah, sekarang apa atau siapa yang menjadi fokus atau pusat hidup kita? Ternyata beragam. John Calvin di abad 16 menuliskan dalam buku Institutionnya bahwa human mind, pikiran manusia ini, itu adalah pabrik dari berhala. Sehingga apapun yang kita pikirkan bisa menjadi berhala, berpotensi untuk menjadi berhala. Apapun. Sampai di abad 19, kita berjumpa dengan seorang teolog dan juga seorang filsuf bernama Paul Tillich, yang mendefinisikan bahwa apapun yang menjadi perhatian utama, atau dalam istilah teknisnya adalah ultimate concern, sesuatu yang kita perhatikan, sesuatu yang kita pedulikan, yang terutama itu akan menjadi Tuhan bagi orang tersebut. Dan sebaliknya, hal itu juga berarti bahwa seseorang hanya dapat memiliki perhatian utama kepada hal-hal yang dia anggap sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Paul Tillich juga mengatakan bahwa manusia secara alami, secara natural itu lahir seorang politeis. Saudara dan saya ini mempunyai kecenderungan menjadi seorang politeis. Karena apa? Perhatian kita itu seringkali splitted. Kita punya banyak sekali yang terutama di dalam hidup ini. Dengan definisi seperti itu, kalau yang menjadi perhatian utama itu adalah yang kita sembah sebagai Tuhan atau Allah yang kita ikuti, locus of control itu berarti tidak ada satu orang pun yang tidak beragama di dunia ini. Setiap orang mempunyai Tuhannya masing-masing. Tim Keller memberikan definisi yang menurut saya sangat membantu. What is an idol? Tanyanya. Ilah itu adalah segala sesuatu, apapun yang lebih penting bagi kita dibandingkan Allah. Jadi segala sesuatu yang kita anggap lebih penting daripada Allah yang sejati itu adalah ilah. Karena mestinya Allah menempati posisi yang tertinggi, yang mendapatkan perhatian yang paling utama dan bahkan layak mendapatkan seluruh hidup kita sepenuhnya tidak terbagi, tapi kita bagi kepada yang lain, berarti yang lain itu adalah ilah. Segala sesuatu yang mengisap hati sanubari kita dan imajinasi kita lebih daripada Allah yang sejati, itu adalah ilah. Sederhananya itu, apa yang saudara pikirkan lebih sering daripada Allah yang sejati, Allah di Alkitab. Apa yang lebih Anda pedulikan lebih daripada kehendak Allah. Kehendak siapa yang Anda perhatikan? Dia adalah ilah. Begitu sampai kepada definisi ini, waduh. Setelah ini saudara dan saya ternyata sangat-sangat politeis ya.
Sehingga yang menjadi Allah dalam hidup kita itu bukan hanya uang, bukan hanya seks, bukan hanya kuasa, tetapi apapun. Bahkan termasuk akurasi doktrin. Komunitas religius yang kompak bisa menjadi ilah. Aktivisme politik, mati-matian kita bela. Nilai-nilai tradisional keluarga, kesuksesan studi, karir atau pelayanan. Bahkan rumusan kebajikan moral tertentu bisa menjadi berhala buat kita. Nah, saudaraku, di tengah gempuran ilah-ilah yang berkompetisi untuk mendapatkan perhatian atau mungkin mengambil sebagian perhatian kita, pertanyaannya adalah, apakah perintah Allah jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku, itu masih relevan nih? Apa ini hanya idealisme yang kosong, yang kita itu tidak mungkin bisa lakukan? Apakah masih berlaku? Kalau berlaku, alasannya apa? Atas dasar apa? Allah itu berkata, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Pertanyaan kedua adalah seperti apa saudara dan saya kalau memang betul-betul rindu melakukan hal ini, melakukannya dalam hidup sehari-hari. Seperti apa? Mari kita lihat prinsip-prinsip Alkitab mengenai hal ini. Yang pertama, mengapa? Mengapa Allah itu berkata, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku? Tidak lain, jawabannya adalah karena Allah adalah Allah, dan Allah yang adalah Allah itu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib terhadap kita, kepada kita, bagi kita. Saudara, waktu saudara membaca Keluaran 19, ini bagian yang penting, tadi kita membacanya. Keluaran 19 itu menandai dimulainya satu fase yang baru dalam kehidupan umat Israel, yaitu fase Sinai, periode Sinai. Kalau saudara baca, kalau saudara lihat, ngintip di Alkitab Anda, ada 68 pasal sebelum pasal 19 kitab Keluaran ini. Kitab Kejadian ada 50 pasal. Kemudian ada 18 pasal dalam kitab Keluaran sebelum masuk ke dalam pasal 19. Yang menceritakan di dalam kurun waktu, mungkin ada yang berkata jutaan tahun, ada yang berkata ribuan tahun. Terserah Anda ikut aliran yang mana. Tapi yang jelas 68 pasal pertama dalam kitab Musa ini mencatat tentang penciptaan. Bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa, sampai akhirnya berketurunan-keturunan, pasal 37 mulai berbicara tentang Yusuf, yang akhirnya dijual sebagai budak di Mesir, dan akhirnya Keluaran pasal 1 menceritakan bagaimana orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa ini masuk di dalam perbudakan dosa. Perbudakan di Mesir. Dan mulai dari Keluaran 19, sampai bilangan pasal 10, itu ada total sebanyak 58 pasal. Itu bercerita untuk durasi kurang dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun. Mereka berada di Sinai, berkemah di Sinai, kurang dari 1 tahun. Mendapatkan porsi 58 pasal. Nah, setelah bilangan pasal 10, sampai di akhir kitab Ulangan, itu ada 60 pasal berikutnya yang menceritakan tentang puluhan tahun. Sampai akhirnya 40 tahun mereka mengembara di padang gurun. 38-an tahun, sekitar itu. Nah, saudaraku perhatikan, 58 pasal untuk menyoroti apa yang Allah tunjukkan tentang siapa dirinya, dan apa yang Allah kehendaki dalam diri umat Israel, dan bagaimana dia ingin dikasihi dan mengasihi anaknya ini.
orang-orang Israel. 58 pasal. Ini menunjukkan bahwa fase Sinai ini adalah fase yang penting, fase yang menentukan. Bukan saja menentukan orang-orang Israel untuk mengerti siapa Allah, siapa dirinya, tetapi juga menentukan masa depan mereka. Bagaimana mereka harus menjalani pasca Sinai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam fase Sinai yang hari ini kita akan fokuskan, di sana kita melihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya, siapa dia. Dan juga apa yang dia telah lakukan dan akan lakukan. Kita membaca tadi di ayat yang keempat, pasal 19, Tuhan berkata di ayat sebelumnya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Saudara perhatikan di sana, kamu sendiri telah melihat. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat apa yang Allah lakukan untuk menjawab doa-doa orang yang dipanjatkan kepada Allah. Tolong kami Allah, kami ditindas bangsa Mesir. Mereka melihat Allah menjawab doa mereka. Allah memanggil Musa, mempersiapkan Musa, mengutus Musa. Allah memberikan 10 tulah untuk mengalahkan seluruh dewa-dewi di Mesir itu. Dan Allah menuntun mereka menyeberangi Laut Merah atau Laut Tebrau. Ketika mereka sedang dikejar oleh pasukan dari Mesir yang sangat-sangat lengkap, terampil berperang, dan mempunyai berbagai macam alat-alat perang yang advance. Budak-budak tidak pernah angkat pedang, saudara. Tidak pernah belajar melempar tombak. Tidak bermimpi mereka akan melepaskan anak panah, apalagi bergulat. Mereka tidak terlatih. Dan mereka melihat bagaimana Allah menyertai mereka setelah menyeberang Laut Merah itu, melewati Mara dan Elim. Ketika mereka haus, air itu pahit, Allah perintahkan, lemparkan balok kayu, dan air itu menjadi manis. Ketika mereka lapar, Allah menurunkan hujan roti dari langit. Dan kemudian ayat keempat katakan, kamu sendiri telah melihat. Fase Sinai adalah fase remembrance. Fase untuk mengingat apa yang Allah sudah. Bukan fase untuk mengandai-andai atau meminta-minta Allah untuk melakukan sesuatu. Bukan. Fase Sinai adalah fase di mana kita menerima penyataan diri Allah, penyingkapan kedahsyatan Allah. Dan kemudian di pasal 20 ayat yang kedua ditegaskan lagi. Akulah Tuhan Yahweh, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan itu. Inilah aku. Aku yang sudah berbuat begitu banyak. Aku yang sudah menciptakan langit dan bumi dari nothing, dari yang tidak ada. Aku yang mengampuni orang-orang berdosa sejak awal. Aku yang memberi pakaian kepada Adam dan Hawa yang lebih baik daripada pakaian yang mereka buat sendiri. Aku adalah Allah yang memanggil Abraham dari kehidupannya politeis itu. Akulah yang memberikan dia iman. Aku adalah Allah yang melakukan banyak mujizat kepada Ishak dan kepada Yakub. Dan saat ini, akulah Tuhan yang telah melepaskan kamu dari perbudakan di Mesir. Jadi, saudaraku, Allah adalah Allah bukan karena kita angkat dia menjadi Allah.
Allah adalah Allah bukan hasil dari pikiran manusia akibat keberdosaannya seperti yang dikatakan oleh John Calvin. Allah adalah Allah bukan karena kita menobatkan yang bukan Allah menjadi Allah, tetapi Allah adalah Allah karena Dia adalah Allah yang sesungguhnya. Dan itu ditunjukkan dari apa yang Dia lakukan yang tidak bisa dilakukan oleh ilah-ilah yang lain. Dia jauh superior. Dia jauh melampaui apa yang manusia bisa ciptakan tentang Allah. Bahkan Dia jauh mengatasi apa yang saudara dan saya bisa pikirkan tentang Dia. Ya bukan buatan manusia, tetapi satu-satunya yang membuat manusia. Ya bukan Allah yang narsisistik, menderita NPD, yang ingin disembah-sembah, ingin dikagumi, tetapi tidak empati kepada orang lain. Tetapi Ia justru satu-satunya Allah yang memang layak dikagumi, karena Dia maha kuasa, maha pencipta, maha kasih. Tetapi pada saat yang sama Dia juga peduli, mengasihi, dan tidak melupakan umatnya, sekalipun umatnya, saudara dan saya termasuk, sering melupakan Dia. Allah peduli kepada orang-orang yang diperbudak di dalam dosa, oleh dosa, termasuk kita. Ia bukan Allah yang insecure sehingga Dia memerintahkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada yang memberontak terhadap aku. Dia bukan Allah yang insecure. Ketika Allah berkata, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Karena Allah tahu, semua itu palsu dan semua tidak membawa kepada kebaikan. Allah tahu, hanya Dia yang bisa memberi yang terbaik. Hanya Dia yang paling mengerti kelemahan-kelemahan kita. Hanya Dia yang bisa memberikan saudara dan saya pengampunan yang sempurna. Hanya Dia. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Allah itu begitu dahsyat, mengapa ya saudara dan saya itu mudah beralih ke lain hati? Mudah beralih ke lain ilah. Ada penyakit laten yang kita sudah pelajari mulai dari kitab Kejadian, kejatuhan manusia pertama dalam dosa, sampai di dalam kitab Wahyu. Penyakit laten, yaitu yang saya sebut sebagai amnesia rohani. Saudara dan saya sering lupa. Gejala amnesia rohani ini ada 3, saudara. Lupa sejarah, ada 3 lupa. Lupa sejarah, lupa Allah yang bekerja dalam sejarah, akhirnya lupa diri. Orang-orang yang mengalami 3 lupa ini, akhirnya hidupnya semakin lama semakin kacau. Allah mengantisipasi hal ini. Itu sebabnya begitu keluar dari Mesir, mereka masuk Sinai. Begitu keluar dari Mesir, Allah peringatkan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Karena Allah tahu betapa gampang saudara dan saya membuat ilah-ilah baru. Belum lama Musa itu naik ke gunung berjumpa dengan Allah di Sinai. Orang Israel sudah membangun patung lembu emas. Menobatkan benda mati itu menjadi ilah. Dan tidak mempedulikan apa yang Allah kehendaki, bagaimana Ia ingin dia disembah. Kita nggak peduli lagi. Begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, mereka sudah membangun patung lembu emas. Itulah sebabnya ketika Musa mengingat kembali perjalanan mereka di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 12. Musa mengatakan, berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan, melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan lupa ketika engkau nanti masuk dalam tanah perjanjian. Jangan lupa
Ketika engkau meninggali rumah yang kau sendiri tidak pernah bangun, engkau makan yang kau sendiri tidak pernah masak, engkau mendapatkan banyak sekali hal-hal baik yang engkau sendiri tidak pernah bisa sanggup membelinya. Engkau mendapatkan keluarga yang engkau sendiri tidak pernah bisa memintanya. Jangan lupa, ketika kau minum susu yang kau sendiri tidak pernah perah, engkau memanen apa yang kau tidak pernah tanam. Ulangan pasal 6, silakan baca. Saudara. Begitu concern Tuhan kepada amnesia rohani ini. Dan betul saja, saudaraku. Sekalipun orang Israel mendapatkan fase Sinai, kira-kira kurang dari 1 tahun, sedikit kurang dari 1 tahun itu. Begitu keluar dari Sinai berjalan, mereka lupa lagi. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk jatuh ke dalam bangsa-bangsa lain. Sudah jatuh dalam bangsa-bangsa lain, mereka ingat lagi, balik lagi, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa seperti itu, herannya Alkitab mencatat dengan jujur. Itulah kita yang mempunyai sakit akut kronis amnesia rohani. Tetapi pada saat yang sama Alkitab juga dengan jujur bahwa Allah yang sering dilupakan ini adalah Allah yang tidak pernah melupakan umatnya. Puji Tuhan enggak, saudara? Puji Tuhan. Bersyukur enggak? Bersyukur. Jadi melaksanakan perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu bukan supaya Allah menjadi Allah kita. Tetapi justru karena Allah sudah menjadi Allah kita. Dan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu adalah alternatif yang terbaik yang saudara bisa miliki di dalam hidup ini. Ilah-ilah yang lain adalah palsu, yang berusaha untuk menggerogoti nilai dan kualitas hidup kita, apapun itu, sekecil atau sebesar apapun. Ketika Tuhan berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, Allah tahu, begitu kita terdistraksi kepada ilah yang lain, saudara dan saya akan jatuh. Kita akan menanggung penderitaan yang besar, yang kadang-kadang itu unnecessary. Tidak sepatutnya. Kita itu bisa jatuh karena Allah sudah mengingatkan. Namun Allah ingin dan secara total memberi dirinya kepada kita supaya saudara dan saya hidup sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan rencananya, dan rancangannya adalah damai sejahtera. Perintah Allah bukan anak tangga yang kita harus naikin supaya kita bisa diperkenan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, perintah Allah itu adalah gaya hidup orang-orang yang sudah menerima kasih Allah. Ini adalah gaya hidup pasca Sinai, bukan gaya hidup di Mesir, di dalam perbudakan. Sekarang hal yang kedua, kalau kita ingin melakukan ini, bagaimana kita melakukannya? Apa yang Allah inginkan dari saudara dan saya? Konkretnya bagaimana sih? Bagaimana saudara dan saya harus memandang perintah jangan ada padamu ilah lain di hadapanku? Kalau saudara perhatikan tadi di pasal 19 ayat yang ketiga, kitab Keluaran. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, house of Jacob, rumah Yakub, semua orang yang ada di dalam keluarga Yakub. Dan kau beritakan kepada orang-orang Israel, Bani Israel, keturunan Israel. Saudaraku, Allah address umatnya itu berdasarkan perjanjian. Allah tidak secara random memilih mereka. Allah sudah punya rencana ketika dia memilih saudara dan saya. Dan dia tidak pernah lupa bahkan ketika kita melupakan dia. Kalau saudara pelajari kata Israel,
Kata Israel itu artinya adalah bergumul dengan Allah. Masih ingat? Yakub di pinggir sungai Yabok bergulat dengan Allah. Mulai sekarang namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Karena engkau bergaul dengan Allah, engkau bergumul dengan Allah. Allah ingin diperlakukan sebagai Allah perjanjian. Allah yang bergulat dengan kita. Dengan demikian Allah ingin ketika saudara dan saya berhadapan dengan Dia, kita berhadapan sebagai umat perjanjian. Demikianlah Allah memanggil kita. Pasal 19 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku. Nah, ini satu kata yang saya ingin kita soroti bersama. Kata milik kesayangan itu sebenarnya satu kata dalam bahasa Ibrani yang berbunyi segula. Segula. Sulit sekali menerjemahkan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, NIV misalnya menerjemahkan dengan treasured possession. Milik yang sangat disayangi. Maka dalam bahasa Indonesia disebutkan milik kesayangan. Kita tangkap rasa sayangnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda, yang sulit diterjemahkan. Yaitu segula, ini tidak sama dengan inherited wealth atau treasure. Jadi bukan harta yang diwariskan. Tetapi harta yang diperoleh. Dalam konteks hidup sehari-hari, saudara tahu kalau saudara bekerja, saudara dapat gaji. You earn it. Bukan sesuatu yang saudara dapatkan karena diwariskan, dikasih orang. Nah, segula itu adalah harta yang diperoleh. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi, ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat bagaimana aku telah mengalahkan bangsa Mesir, kamu tadinya dimiliki oleh Mesir, diperbudak, dimanfaatkan, dimanipulasi, diperas, tidak dimanusiakan. Aku sekarang mengangkat kamu dari tempat yang paling rendah itu, yang jorok, yang sulit, yang kamu pun akan berkata, Tuhan lepaskan aku. Aku mengangkat kamu terbang tinggi di atas sayap Raja Wali. I have acquired you. Aku telah memperolehmu dengan usaha, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Jadi saudara dan saya itu berharga, bukan karena pada dirinya sendiri kita itu berharga. Karena sesungguhnya kita sudah jatuh dalam dosa. Kita bukan seperti Adam dan Hawa lagi, saudaraku. Apapun yang kita lakukan, kecenderungan kita, semuanya adalah untuk hal-hal yang bukan Allah. Kecenderungan kita adalah ingin memberhalakan yang bukan Allah. Dan itu membuat hidup kita semakin lama, semakin tidak berkualitas, semakin hancur, semakin rusak, semakin tidak bisa diperbaiki. Tetapi Allah acquire kita. Allah mengambil kita, mengadopsi kita dengan kuasanya, dengan usahanya, dengan kedahsyatannya. Dan dengan demikianlah saudara dan saya disebut berharga. Karena kita adalah milik kesayangan Allah. Saudara dan saya tidak mempunyai, tidak entitled, tidak layak untuk disebut berharga, tetapi Allah yang mendeklarasikan engkau adalah orang berharga. Mungkin di antara kita ada yang bergumul dengan masalah harga diri. Poor self-esteem kalau dalam istilah psikologi. Mungkin kita lahir di tengah-tengah keluarga yang membanding-bandingkan kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Yang mungkin lebih unggul. Apapun yang saudara lakukan, saudara merasa tidak dihargai, tidak dikenali, tidak diinginkan. Mungkin ada di antara saudara yang sejak kecil dititipkan kepada sanak keluarga yang lain. Dititipkan tuh istilah yang lebih sopan daripada diberikan. Diserahkan. Jangan-jangan ada yang dijual.
Karena apa? Mungkin papa mama kita punya anak banyak. KB belum masuk sampai ke pedalaman. Sehingga punya anak 8, 9 hanya dari mata pencarian berladang. Sulit sekali untuk bisa menghidupi 9 anak dengan baik, apalagi mempunyai idealisme sekolah tinggi. Hampir tidak mungkin di Indonesia ini. Sehingga beberapa di antara kita itu mungkin sejak kecil sudah diberikan kepada orang lain, sanak keluarga yang mungkin bukan punya anak, tidak punya anak, atau punya anak yang lebih sedikit, berada di kota yang lebih besar. Mungkin. Sehingga saudara tanpa sadar itu struggle dengan masalah jati diri, harga diri. Ada mungkin di antara saudara yang merasa bahwa saya tidak terlalu berharga karena saya tidak secerdas orang lain. Kita meletakkan harga diri kita kepada prestasi-prestasi kita. Tetapi kita lupa, prestasi itu bukan berhala. Prestasi itu bisa menjadi berhala. Tetapi semuanya itu bukan Allah. Siapa yang sanggup membatalkan perkataan Allah yang mendeklarasikan kepada saudara dan saya ketika dia berkata, engkau adalah milik kesayanganku. Kamu adalah umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, yang dipelihara oleh Allah, dikasihi, disayangi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah ingin ketika kita melakukan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, pertama, kita melihat dia sebagai Allah yang tidak melupakan Allah perjanjian. Yang kedua, kita melakukannya dengan syukur dan dengan cinta. Karena dia adalah Allah yang menjadikan kita milik kesayangannya. Dan tidak ada yang lain yang lebih menyayangi kita daripada dia. Dan yang ketiga, saudaraku, jangan ada padamu yang lain. Allah ingin menjadi satu-satunya, bukan nomor satu. Betapa banyak saya dengar pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah mengatakan, utamakan Tuhan. Artinya, jadikan Tuhan itu nomor satu dalam hidupmu. Nomor satu yang kau jumpai setiap hari. Nomor satu yang kau pikirkan. Nomor satu, nomor satu, nomor satu. Tetapi itu tidak ada di Alkitab. Alkitab tidak mengajarkan kita menjadikan Tuhan itu nomor satu. Kalau nomor satu kita politeis. Ya, karena ada ilah-ilah lain sekalipun nggak lebih besar yang jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4, bukan? Kalau ada nomor 1, ada nomor selanjutnya. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, artinya Allah ingin menjadi satu-satunya, bukan nomor 1. Satu-satunya yang menarik dan mengisap perhatian utama kita. Sehingga ketika kita kuliah untuk Tuhan. Ketika kita menjadi dokter hanya bagi Tuhan. Kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, menjadi anak. Kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah sebabnya di dalam Ulangan pasal 6 juga, dan juga kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22, dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Segenap hanya layak diberikan kepada Tuhan. Bukan sisa, bukan sebagian besar. Perintah jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Ini adalah perintah yang bersifat eksklusif. Allah yang menjadi satu-satunya. Eksklusif. Padanannya itu adalah seperti hubungan suami istri. Itulah sebabnya di perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, aku adalah mempelai laki-laki. Gerejaku, umatku adalah mempelai perempuan. Tidak ada yang lain. Kita tidak poligami ataupun poliandri. Jadi kalau saudara mulai PDKT, pacaran, hati-hati. Setelah dengar khotbah ini, jadilah pinter sedikit. Kalau ada yang berkata, mau enggak kamu jadi pacarku di kota ini? Artinya lain. Iya kan? Satu-satunya dan nomor satu itu beda. Mau enggak kamu tahun ini menjadi pacarku? Tahun ini, yang benar. Ini relasi apa ini?
Relasi pekerjaan kah? Nggak sama, saudaraku. Relasi kasih yang diajarkan oleh Alkitab itu adalah dari kekal sampai kekal. Relasi pekerjaan itu lain. Ada masanya, ada masa pensiun, ada masa hari tuanya. Sekolah juga ada masanya. Jadi siswa itu ada batas masa studi, jadi alumni mungkin yang sampai selamanya. Tetapi saudaraku, Allah ingin saudara dan saya memperlakukan dia sebagai kekasih yang full time, bukan kekasih yang part time. Full time. Dia mengasihi kita full time, dia menjadi Allah Anda dan saya full time, dia memberikan perhatian full time, dia mengampuni full time, sinyalnya nggak pernah mati di gunung sekalipun. Matanya tidak pernah tertutup sekalipun kita berada di dalam kegelapan yang paling gelap. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah melihat saudara dan saya. Dan dia lakukan itu secara full time. Saudara, jadi bagaimana saudara dan saya bisa mengatasi gejala amnesia rohani? 3 lupa itu harus dilawan dengan 3 ingat. Yang pertama, lupa akan sejarah, kita lawan dengan ingat akan sejarah. Ingat siapa kita di dalam fase Mesir. Ingat betapa joroknya pikiran, hati, jiwa, dan hidup kita. Ingat, bangkitkan kembali sensasi-sensasi jijik terhadap dosa. Kerugian-kerugian besar yang dihasilkannya. Kemudian bertanya kepada diri saudara dan saya, mau gitu lagi? Mau kembali ke kubangan? Mau kembali di zaman dulu ketika kita belum mengenal Allah? Yang kedua, ingat Allah dan perbuatannya. Bukan fantasi, tetapi ingat apa yang Allah sudah kerjakan dalam diri kita. Bagaimana Allah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan bagaimana Allah itu tetap setia memberikan kepada kita hal-hal yang baik sampai hari ini. Mungkin tidak semua keinginan kita Allah berikan. Tetapi di dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk kebaikan. Mari kita hitung satu persatu berkat Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita. Ingat siapa Allah dan perbuatan-perbuatannya. Ingat yang ketiga adalah ingat diri. Ingat diri. Sadar, jangan lupa diri, ingat diri. Saya ini umat kepunyaan Allah, tidak sepatutnya saya melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya ini umat kepunyaan Allah, saya ini disukai oleh Allah, sampai Allah rela memberikan anaknya yang tunggal mengasihi kita. Saya dihargai oleh Allah, tidak perlu memberhalakan orang untuk mendapatkan penghargaannya. Tidak perlu mendapatkan hasil tes yang sempurna kalau itu kita jadikan berhala. Saudara, Myuran Sukumaran bukanlah seorang tokoh religius dari lahir, melainkan seorang pemuda yang percaya hidupnya itu adalah untuk mengejar kesenangan, kekayaan, dan kemuliaan duniawi. Sampai akhirnya ia jatuh ke dalam jebakan dosa yang besar. Myuran ini lahir di Inggris tetapi besar di Australia. Ia mulai menggunakan narkoba, tergoda oleh dunia malam, mobil sport, dan janji-janji kehidupan yang glamor. Akhirnya Myuran bertemu dengan teman baru yang membuka pintu yang akhirnya membawa dia ke dalam jaringan penyelundupan heroin antar negara. Nah, pada April 2005 bersama dengan rekan-rekannya yang dikenal dengan kelompok Bali Nine. Ia ditangkap di Bali dengan bukti heroin seberat ratusan gram di bagasinya. Dalam persidangan yang menggegerkan publik, Myuran dan rekannya dijatuhi hukuman mati oleh regu tembak.
Hukuman itu tampak sebagai akhir yang tragis dari kehidupan yang pernah ia pikir ia bangga-banggakan, menyembah berhala. Namun di dalam penjara hidup Miuran itu berubah. Di balik jeruji Nusa Kambangan, ia menemukan hidup baru yang jauh dari berhalanya yang semula. Perubahan itu membuat dia rela belajar dan mengajar. Dia mengajar bahasa Inggris di Nusa Kambangan, mengajar komputer, desain grafis, bahkan memimpin kelompok seni bagi sesama narapidana. Dalam keterbatasan itu ia menemukan bakat besar dalam seni dan menggunakannya untuk mendukung rehabilitasi sesama yang ada di Nusa Kambangan. Dia diterima dan akhirnya meraih gelar Master of Arts dari Curtin University di Australia. Kuliahnya dijalani selama dia ada di penjara. Ternyata penjara bukan hanya menjadi masa periode Mesir, penjara juga menjadi periode Sinai untuk Miuran ini. Ia bertobat menjadi pengikut Kristus ketika mendengarkan Injil Yesus Kristus. Dia bekerja untuk membangun komunitas baru di tengah tempat yang paling tidak terduga. Tuhan seringkali tidak mengusir kegelapan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin kita menjadi saksi sang terang di tengah kegelapan itu. Di saat ia mengetahui nasibnya tidak akan berubah, dengan Kristus sekarang ada bertahta di hatinya, satu-satunya, dia tetap tenang. Dia memilih untuk tidak menutup mata saat dieksekusi. Bahkan di dalam barisan orang yang akan menerima eksekusi hukuman mati itu, ia menyanyikan lagu pujian Amazing Grace. Amazing Grace dilantunkan di tempat eksekusi. Lagu yang mengingatkan bahwa kasih karunia Tuhanlah yang menyelamatkan jiwanya yang dulu tersesat. Saudaraku, dari kisah Miuran ini kita belajar bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh dari anugerah Allah. Tidak ada perbudakan dosa yang terlalu mengikat, yang Allah tidak sanggup untuk lepaskan. Bahkan ketika kita diambang kehancuran, Tuhan mampu membebaskan kita dari Mesir-Mesir yang kita izinkan menindas. Untuk masuk ke fase Sinai, semakin mengenal Allah, kehendaknya, mencintai Dia seperti yang Dia kehendaki. Sehingga apa yang pernah menjadi ilah, akhirnya menjadi runtuh dan digantikan dengan komitmen yang sederhana. Tuhan, aku mau mengasihi-Mu lebih sungguh. Sedikit lebih sungguh dari kemarin, besoknya lagi sedikit lebih lagi dari kemarin. Bahkan sampai napas terakhir hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan, sebenarnya Anda dan saya saat ini sedang berada di mana? Apakah kita masih berada di Mesir? Atau kita sudah masuk periode Sinai, OTW ke tanah perjanjian? Setiap orang datang menghadap Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan bisikkan dalam hatimu masing-masing. Ingatlah apa yang Dia sudah kerjakan, apa yang Dia sudah lakukan untuk mengangkat engkau, membawa engkau terbang ke atas sayap Raja Walinya.